Rasulullah SAW memulai dakwahnya bisir, ya, dengan sembunyi-sembunyi, mulai saudara-saudaranya, kerabatnya, ya, kemudian ini bahasa Jawanya getok tular, ya, dari mulut ke mulut. Rasulullah SAW dengan sabar. Kemudian awwalu man amana bihi sayyidatu Khadijah, dari golongan wanita yang pertama beriman adalah Khadijah. Yang Khadijah ini adalah saudagar pedagang kain yang mempercayakan Rasulullah untuk menjadi karyawannya. Karena kejujurannya, karena pandai berdagangnya, omsetnya naik, ya, janda kaya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, wa Abu Bakr, dan dari kalangan orang tua Abu Bakar, wa ibni Abi Thalib, dari kalangan muda, wa Zubair bin Haris, dan kemudian mengikuti sahabat-sahabat yang lainnya. Walamma nazala alaihi qaulu ta'ala, dan ketika turun, ya, kepada Rasulullah SAW wahyu, wa anzir adzaba yaumil akhir, walamma nazala alaihi qaulu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka dari sini mulai Nabi Muhammad SAW jama'ahlu aqaribuhu, Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya, karib kerabatnya, wajar yang menghubung risalah Rabbih, dan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita tidak bosan-bosannya mengingatkan keluarga kita untuk, ya, beribadah, ya. Jadi jangan lalaikan keluarga kita, anak istri kita, jangan bosan-bosannya, ya, saling mengingatkan keluarga, ya, keponakan kita, ya, lewat WA di grup keluarga, ingatkan untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan faradda alaihi anhu Abu Lahab raddan qabihan, dan keluarganya yang melakukan penolakan dengan sangat keras, penolakan dengan sangat buruk, yakni Abu Lahab. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan karib kerabatnya penduduk Mekah, mengajarkan tentang agama Islam, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Lahab dengan lantangnya, tabbaka ya Muhammad, celaka engkau, ya, ajabattan alihada ajabattana, untuk ini kami dikumpulkan, ya, jadi nyetop, ya, tabbaka ya Muhammad, ya, untuk ini alihada ajabattana, ya. Nabi Muhammad diam. Kemudian apa? Turun surat Al-Lahab yang di dalamnya mengancam Abu Lahab dengan siksa neraka. Masya Allah, ya. Wa kana Arabu Qubaila, ya, mub'adihi ya'buduna al-asnam, karena kabilah-kabilah Arab ketika itu menyembah berhala. Wa yaqtuluna auladahum, mereka membunuh anak-anak mereka, terutama anak perempuan, anak wanita. Karena ketika itu anak kaum wanita itu disisihkan, ya. Karena mereka menganggap anak wanita itu, anak perempuan itu dianggapnya cuma menghabiskan makanan, ya. Maka ini diantara kegelisahan Rasulullah SAW. Kemudian wajib beribu ba'dukum ba'dan, dan mereka saling memukul satu sama lainnya, mereka yang lemah. Maka falamma da'ahu sallallahu alaihi wasallam ibadatullahi wahdah wa tarqamahu alaihi hudibu alaihi, Rasulullah SAW mengingatkan mereka untuk meninggalkan perbuatan mereka yang jelek itu, ya, saling memukul yang lainnya, saling mendolimi satu sama lainnya, berdusta, melaknat, dan merendahkan bapak-bapak mereka. Maka Rasulullah SAW, ya, ada yang menolak mereka, ada juga yang menolak dengan halus, dan jamilan, ada di antaranya menolak dengan halus. Mereka tidak mau meninggalkan kebiasaan buruk mereka, ya, bahkan minum khamr. Sekarang kenyataannya khamr diharamkan ketika di
Madinah, dan itu ada 3 tahap. Karena Umar di situ sudah mendarah daging. Nek kita itu pertama sukuannya teh, ya minimal teh. Di sana khamar, makanya bisa jam berapa itu? Sampai 25 ya, dikit lagi. Ya. Pas nanti tuntaskan. Maka mereka menolak Rasulullah SAW ajakan mereka. Ada yang menolak dengan keras, salah satunya Abu Lahab. Ada yang mereka menolak dengan tolakan yang lembut. Ya rutuhu raddan jamila, dengan bahasa halus. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tidak berhenti dari dakwahnya. Ya. Salah satu paman beliau yang mendukung dengan penuh dukungannya kepada Rasulullah adalah Abu Talib. Abu Talib yang dengan segala upayanya, bahkan hartanya, ya, diberikan, dicurahkan untuk Rasulullah SAW. Maka ada di antara kabilah-kabilah yang Islam, di antara mereka bi asyaddil adab. Ada mereka ketika menerima dakwah Rasulullah SAW mendapat gangguan. Kullu qabilatin tu'addabu, ya man aslama minha bi asyaddil adab. Jadi setiap kabilah yang beriman kepada Rasulullah SAW, man aslama minha bi asyaddil adab, dengan siksa yang sangat luar biasa kerasnya, dipukuli, disiksa. Maka Rasulullah SAW fa'amar Rasul bil hijrah ilal Habasyah. Di puncak penyiksaannya muncul perintah agar kaum muslimin itu berhijrah ke Habasyah, dan diterima oleh Raja Habasyah. Ya. Fa'adalu asratu min ashabi. Ya. Maka ada di antaranya 10, 11 yang bergerombol-gerombol, karena strategi agar tidak ketahuan kafir Quraisy tengah malam, ya bergerombol-gerombol, ya bertahap, nanti kumpul di sebuah tempat untuk menghindari atau mengelabui orang kafir Quraisy. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya setelah itu orang kafir Quraisy bersepakat untuk, ya, membunuh Rasulullah SAW bil qatli. Kemudian terjadi pemboikotan yang perjanjiannya al-laquha fil Ka'bah. Surat perjanjian pemboikotan ditempel di Ka'bah. Ya.